Dalam kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan benda yang paling kecil tidak pernah lepas dari hikmah, termasuk sebuah cincin yang beliau kenakan, bukan untuk perhiasan, bukan pula untuk kemewahan, tetapi untuk maslahat umat. Para sahabat meriwayatkan bahwa cincin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terbuat dari perak dan mata cincinnya juga dari perak. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, "Kana khatamun Nabiyyi Shallallahu Alaihi Wasallam min fiddatin wa kana fasuhu minha." Cincin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terbuat dari perak dan mata cincinnya juga berasal dari perak. Muttafaqun alaih. Cincin ini bukan sekedar benda fisik. Ia dibuat ketika Rasulullah hendak mengirim surat kepada para raja non-Arab. Saat itu dikatakan kepada beliau bahwa para raja tidak akan menerima surat tanpa stempel resmi. Maka Rasulullah pun membuat sebuah cincin sebagai stempel kenabian. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Lamma arudan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ayyaktuba ilal muluki, qila lahu innahum la yaqra'una kitaban illa ayyakuna makhtuman. Fatakhadha khataman min fiddatin." Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hendak menulis surat kepada para raja, beliau diberitahu bahwa mereka tidak membaca surat kecuali jika disertai cap atau stempel. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun membuat sebuah cincin dari perak. Muttafaqun alaih. Ukiran pada cincin itu tertata dengan penuh adab, bukan huruf yang acak, bukan pula menunjukkan kebesaran diri. Anas menjelaskan, "Naqshuhu Muhammadun satrun wa Rasulun satrun wallahu satrun." Ukiran pada cincin itu bertuliskan Muhammad pada satu baris, Rasul pada satu baris, dan Allah pada satu baris. Susunan ini mengajarkan bahwa kemuliaan dimulai dari penghambaan kepada Allah, bukan dari nama pribadi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memakai cincin itu di tangannya, dan para sahabat melihat kilau putih peraknya. Namun, ketika beliau masuk ke tempat buang hajat, cincin itu dilepas sebagai bentuk penjagaan adab dan kebersihan. Anna Nabiyya Shallallahu Alaihi Wasallam kana idza dakhala al-khala'a naza'a khatamahu. Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jika masuk ke tempat buang hajat, beliau melepaskan cincin beliau. Setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, cincin ini dipakai secara berurutan oleh Abu Bakar, kemudian Umar, lalu Utsman radhiyallahu anhu, hingga akhirnya pada masa Utsman, cincin itu jatuh ke sumur Aris dan tidak pernah ditemukan kembali. Seolah Allah ingin mengajarkan satu pelajaran penting. Yang abadi bukan peninggalan fisik Nabi, tetapi sunnah dan teladannya. Cincin Rasulullah mengajarkan kesederhanaan, tanggung jawab, adab kepada Allah, dan bahwa kepemimpinan bukan tentang simbol, melainkan amanah. Maka mencintai Rasulullah bukan dengan mengoleksi benda-benda beliau, tetapi dengan meneladani akhlaknya. Itulah ruh kitab Asy-Syama'il, mengenal Nabi agar kita semakin ingin mengikuti beliau, bukan sekedar mengagumi cerita. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.